aku ya sebagai purchasing. Pokoknya aku tuh tahu, aku tuh hari ini job desk aku ada ini, jam segini harus kemana, jam segini harus kemana, ntar harus berhubungan siapa sama siapa, tektokan sama siapa. Nah, kalau kita udah tahu, udah ada plan-nya, kita tuh pasti akan gampang gitu mau melakukan sesuatu. Kadang kalau misalnya emang udah crowded banget, aku tuh kadang kayak nulis gitu loh, to-do list gitu, harus ngapain, jam berapa, ketemu sama siapa dan lain-lain. Nanti kalau misalkan udah oke, misalkan aku udah atur waktunya, aku tinggal lakuin apa yang di to-do list, dan kalau misalkan udah selesai, dicoret-coretin aja. Cara untuk comfort, apa ya, menaklukkan distraksi itu, kita harus tahu gitu apa sih yang kita pay attention. Misalkan gini nih, kita tuh lagi ngerjain sesuatu, abis kita ngerjain sesuatu tuh ada hal lagi, misalnya kita masalah kerjaan ya, kita ada kerjaan A, kemudian ada orang nih nyampein kerjaan B. Nah, kita tuh harus tahu mana sih yang lebih urgent, mana sih yang lebih penting, kerjaan A apa kerjaan B. Kalau misalkan yang kita kerjakan itu yang lebih penting itu kerjaan A, bisa minta tolong ke kerjaan B, itu sebentar dulu, saya mau nyelesain dulu karena ini lebih urgent dan lebih penting dan blablabla. Cara yang kedua yaitu tadi yang kayak jadwalin apa yang harus kamu lakukan, jadwalin secara rinci kalau bisa, misalkan per berapa jam, nggak per jam deh kalau bisa, misalkan jam 8 aku harus bikin pengajuan, jam 9 aku harus tektokan sama misalkan atasan saya Pak Fardi, atau minta data ke sini gitu, biar kita tuh tahu, biar kita tuh terarah gitu, kita mau ngapain, biar kita tuh nggak meleng sana meleng sini. Kenapa sih kita harus ngejadwalin dan kita harus ngedetailin? Sama, ini paling penting banget sih, biar kalian tuh nggak terus-terusan melakukan hal yang sebenarnya nggak penting, dan malah kayak gini ya, kayak bola salju, tau nggak sih, kayak makin kamu nggak nyelesain pekerjaan kamu tuh bakal makin gede masalahnya, dan masalah itu nggak akan terselesaikan. Nah, kalau kayak gini kalian tuh pasti bakal burn out. Jadi tuh kayak kita tuh malah I can do this, ini terlalu complicated dan lain-lain. Padahal kalau misalkan kita bisa sedikit fokus aja kerjanya, itu mungkin gak akan seribet ini gitu, karena kita udah nyicil lah, kita nggak akan melakukan di tenggat waktu yang benar-benar mepet, karena kita udah ngerjainnya secara benar-benar. Terus yang kedua itu, biar kamu tuh tahu kapasitas kamu tuh mengerjakan pekerjaan tersebut itu berapa lama. Nah, kalau kamu udah tahu, kalau misalkan kita udah tahu nih, aku ngerjain ini nih sekian menit gitu misalkan, atau sekian jam buat bikin pengajuan atau apapun. Nah, kalau misalkan kalian udah tahu, kalian tuh bisa kayak nyelipin gitu loh, aku tuh sebenarnya bisa ngerjain pekerjaan ini sambil pas lagi ada waktu luang di sini gitu. Dan menurut aku, kalau misalkan kamu udah ngerti, kamu bisa ngerjain dalam berapa menit, kamu tuh bisa bekerja lebih efisien. Yang ketiga yaitu biar kalian tuh tahu di jam segitu tuh kalian harus ngapain gitu. Jangan sampai kalian gabut-gabut banget sampai bawa kerjaan misal ke rumah, atau melakukan sesuatu yang bukan di jamnya. Kan nggak enak gitu. Kalau misalnya waktu istirahat, jangan ngapa-ngapain lagi. Dan kalau bisa sih kalian kayak block all possibilities yang bisa ngedistract kamu. Kayak misalkan HP emang penting, tapi kita harus tahu diri aplikasi-aplikasi mana sih yang itu tuh bikin buyar fokus gitu. Mungkin ya WhatsApp emang kita butuh, tapi kan WhatsApp terus ke TikTok kan nggak bisa gitu. YouTube nih, misalkan YouTube awalnya kita nyari materi atau misalnya kita nyari pengetahuan gitu di sana, bisa nggak sih ini ujung-ujungnya ya, kalau nggak buka lagu itu ujung-ujungnya kita buka yang lain gitu, kayak apa sih, kayak pengetahuan apa gitu. Itu kita ke-distract, kita tujuannya mau nonton apa malah jadi nonton apa. Atau enggak misalkan nih ada orang itu, ada faktor dari eksternal nyamperin kita lagi fokus, kita sebenarnya bisa loh nolak mereka buat sebentar ya, aku lagi ngerjain dulu, aku nggak bisa diganggu. Atau kamu misalkan di WhatsApp kamu bilang tidak dapat telepon, WhatsApp saja, walaupun kadang tidak dibaca, tapi kan seenggaknya orang tuh jadi segen gitu, jangan deh, jangan diganggu dulu. Kita di chapter terakhir ya, kayak gini, kita tuh bisa loh nunda distraksi, jadi distraction, ngerti gak? Kayak gini loh, misalkan kalian tuh, aku
aku nih lapar nih, lagi kerja lapar, udah waktunya makan. Terus kamu janji sama diri kamu sendiri, oke, selesai nggak selesai apapun hasil akhirnya, dalam 10 menit aku makan dulu baru aku lanjutin, selesai nggak selesai ya. Nah misalkan kita udah nih 10 menit nih, kita udah lihat jam, kita kerja terus kita tuh kayak menunggu waktu 10 menit itu, dan kita nggak tahu sih itu bakal selesai apa enggak, tapi tuh seenggaknya kita tuh udah ada waktu gitu, udah tahu jam. Nah kadang tuh kalau misalkan udah fokus, waktu 10 menit tuh nggak akan kerasa, dan kita tuh ngerasa kayak ih tangguhlah dikit lagi selesaiin. Nah kayak gitu loh, walaupun kita ngasih waktu, ngasih jeda buat berhenti pekerjaan, kalau misalkan kita lagi fokus banget dan kita janji sama diri kita sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan itu, pasti bakal selesai kok. Mungkin dengan latihan kayak gini ya, ini nih bisa ngebantu kamu untuk kayak melatih fokus, melakukan pekerjaan dengan benar. Dan kayak gini pasti emang nggak mudah cara mencapai kayak kamu tuh dapat fokus yang cepat. Ini di awal-awal stepnya pasti banyak yang gagal, tapi trust me, it works on me. Kayak sekarang tuh aku nggak keteteran aku harus ngapain, karena aku tahu aku harus ngapain di jam berikut, di jam ini, dan aku tahu harus ngelurah gitu. Jadi aku tuh udah hidup dengan terplan. Nah sekian dari saya, semoga ini ngasih insight yang bagus ya buat teman-teman. Kalau misalnya ada kurang ataupun masukan, bisa di chat aja, di chat di bawah, di kolom komentar di bawah. See you in the next video, bye.